Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 17 terlihat begitu romantis. Menu yang Sira pesan adalah ayam bakar lengkap dengan sayur asam juga sambalnya. Tak ingin berdebat, Sira pun lebih menurut apa yang dikatakan oleh Davin. Di sela-sela makan mereka, tiba-tiba Davin menyodorkan satu sendok yang berisi makanan miliknya tepat di depan mulut Sira. Yang mau tak mau Sira pun melahapnya. Meskipun matanya langsung melihat ke arah Davin juga yang lainnya, terutama kedua sahabatnya. Sira ingin tahu gimana ekspresi mereka saat ini. Ami tampak menyenggol tangan Benny sambil menatap ke arah Sira juga Davin secara bergantian. Enak, tanya Davin. Lumayan, sahut Sira setelah menelan makannya. Davin lebih memilih memesan ikan gurame bakar dengan cah kangkung sebagai pelengkapnya. Kenapa gak bilang kalau makan di sini, Hem? Tanya Davin sambil menyelipkan anak rambut ke belakang telinga Sira. Kalau tahu kan jadi bisa bareng, sambungnya. Sira yang diperlakukan seperti itu pun menjadi salah tingkah. Apalagi di sana ada sahabatnya yang sama sekali belum tahu hubungan mereka. Tadi itu gak direncana kalau mau makan di sini, jawab Sira. Ami yang tak sengaja melihat ke arah jari manis Davin juga Sira pun langsung berbisik pada kekasihnya. Coba kamu lihat cincin yang dipakai Sira sama tuan muda Davin. Bisik Ami. Hampir sama gak sih? Sambungnya yang masih tetap berbisik. Benny pun langsung melakukan apa yang dikatakan sang pacar. Sedetik kemudian Benny pun menganggukkan kepalanya. Karena benar apa yang dikatakan Ami, hanya beda versi, yang satu versi cowok dan yang satunya lagi versi cewek. Sira yang sedang menikmati sayur asam miliknya tak sengaja tersedak dengan kuah sayur. Sontak saja Davin langsung dengan sigap menyodorkan satu gelas air minumnya pada Sira. Hati sayang, ucap Davin keceplosan memanggil Sira dengan sebutan sayang saking khawatirnya. Sayang, Beo, Ami dan Benny berbarengan. Gini Mi, Ben, kami itu, sebenarnya kami, kata Sira yang terpotong oleh Davin. Bahkan pemuda itu pun langsung menggenggam tangan Sira yang ada di sebelahnya. Jadi gini, Sira itu kekasih sekaligus tunangan saya. Potong Davin yang membuat Ami juga Benny langsung kaget, bahkan mulut Ami pun sampai mangap dibuatnya. Mereka seakan masih belum percaya kalau ternyata sahabat mereka yang tak pernah keluar, tak pernah dekat dengan laki-laki bisa menjadi tunangan dari atasan mereka di perusahaan. Aku minta maaf gak bilang ini ke kalian, ucap Sira saat dirinya ditatap dengan tajam oleh kedua sahabatnya. Nanti aku ceritain ke kalian, sambung Sira. Bagus dan akan kami tagih hutang penjelasan dari kamu, sahut Ami. Iya, tapi please jangan bilang hal ini ke yang lain,
Karena aku gak mau ada yang tahu tentang hubungan kami. Kata Sira dengan wajah memohon. Sahut Ami sambil mengangguk-anggukkan kepalanya tanda mengiyakan. Makan siang kali ini biar saya yang traktir. Kata Davin. Terima kasih Tuan Muda. Kamu masih punya hutang penjelasan sama kami, Ra. Kata Ami yang seolah menuntut semua cerita dari mulut Sira. Oke, akan aku ceritakan. Sahut Sira, namun sebelum bercerita dirinya menghirup udara dalam-dalam. Untuk mengisi rongga yang ada di paru-parunya. Baru setelah itu Sira mulai cerita yang tentunya di sana saat ini tak ada siapapun. Karena jam istirahat masih tersisa beberapa menit lagi. Semua Sira ceritakan kecuali tentang pacar pura-pura mereka. Dan juga tentang kegilaan Cika si menantu pertama keluarga Ardiansyah. Kenapa? Karena menurut Sira itu adalah sebuah aib yang harus ditutupi. Dan bukan untuk konsumsi publik. Kamu jahat banget sih nyembunyiin ini dari kita. Protes Ami. Jahat banget. Udah gak nganggap kita sahabat apa, mentang-mentang jadi calon istri bos. Cerocosnya. Ya ampun Mi, sama sekali gak kayak gitu. Kata Sira. Aku cuma gak mau kalau hubungan kamu terekspos ke permukaan. Apalagi Davin juga baru pindah ke sini. Sambungnya berusaha menjelaskan agar tak terjadi sebuah kesalahpahaman antara mereka bertiga. Pantas saja kamu itu selama ini gak pernah dekat sama cowok. Gak taunya sudah punya yang tampan juga mapan. Celetuk Benny. Ra, berarti kamu sudah tahu juga dong kalau kekasih kamu itu atasan kita? Pakek gak peduli lagi pas kedatangannya yang pertama kali. Kata Ami. Sumpah aku gak tahu Mi. Aku aja kaget banget pas tahu dia di sini, putra dari Tuan Diki. Sahut Sira. Cek kalian ini beneran pacaran gak sih? Masak gitu aja gak tahu. Gumam Ami sambil memberengut. Ya kita pacaran ya pacaran aja, aku gak pernah tanya-tanya tentang keluarga dia. Atau cari tahu tentang keluarganya, sahut Sira. Awas kalau pas nikahan gak kasih tahu kita lagi, kata Ami yang langsung kembali duduk di kursi kerjanya, karena jam istirahat sudah habis. Dan para karyawan yang lain satu persatu juga sudah mulai masuk. Sehingga mengharuskan pembicaraan mereka bertiga terhenti. Jujur ada perasaan sedikit lagi di hati Sira. Karena dirinya tak harus lagi berbohong atau menyimpan sebuah rahasia lebih lama lagi dari kedua sahabatnya. Sore ini Sira memutuskan untuk pulang bareng kedua sahabatnya. Kalau dipikir-pikir sudah agak lama mereka tak ada waktu bertiga, Sira lebih sering bersama dengan Davin. Tak lupa pula gadis itu mengabari sang kekasih terlebih dahulu agar si empunya nanti tak marah-marah. Beneran nih kamu mau jalan bareng kita? Tanya Ami yang sudah tahu dari Sira kalau biasanya sahabatnya itu selalu pulang sama atasan mereka. Gak marah tuh Pak Bos? Tanyanya lagi. Enggak dong, kan aku sudah bilang sama dia kalau aku mau jalan dulu sama kalian. Sahut Sira. Ra,
mau tanya gimana rasanya pacaran sama bos sendiri? Tanya Benny dan Ami pun juga ingin dengar jawaban Sira. Apalagi bos kita itu terkenal dingin. Sambung Ami. Gimana ya? Ya gak gimana sih? Kayak kalian gitu, sama aja. Jawab Sira. Sebenarnya dia itu gak dingin amat kok, biasa aja. Sambungnya lagi. Itu sih kalau sama kamu, iya kali sama pacar sendiri dingin. Celetuk Benny, mau kemana kita? Tanyanya dengan tangan yang masih sibuk memegang setir kemudi. Karena mereka bertiga saat ini pergi dengan menggunakan mobil miliknya. Ke DM Mall aja gimana? Usul Ami. Aku sih oke aja, sahut Sira. Kamu Ben? Tanya Ami. Aku ngikut apa kata kamu aja, sahut Benny sambil mengelus pipi Ami yang kebetulan duduk di kursi depan dekat kemudi. Serasa jadi obat nyamuk nih aku, sindir Sira. Ups sorry Ra, gak maksud, kata Ami dengan terkekeh. Habisnya kalau sudah berdua di luar jam kantor kayak gini maunya nempel terus Ra. Timpal Benny yang membuat Sira mendengus kesal. Tahu gini ajak pacar aku, kata Sira. Yah jangan dong Ra, jadi gak seru kalau Tuan Davin ikut, kata Benny. Kita jadi langsung mati kutu tahu. Imbuhnya yang kini malah membuat Sira yang jadi terkekeh. 30 menit membelah jalanan ibu kota yang padat merayap. Akhirnya mereka sampai juga di tempat tujuan yang harusnya bisa ditempuh dalam waktu 20 menit. Maklumlah ya namanya juga jam pulang kerja. Jadi jalanan tentu aja macet di sana sini sehingga sangat diperlukan ekstra sabar. Karena mereka berencana ingin menonton, jadi langsung aja menuju ke lantai 3 di mana letak gedung bioskop berada. Mereka pun membagi tugas, Benny yang mengantri tiket. Sedangkan Sira dan Ami pergi untuk membeli minuman serta camilan untuk menemani mereka nonton nanti. Kali ini yang mereka pilih adalah film bergenre romantis. Maklumlah perempuan memang suka yang kayak gitu. Yuk masuk, ajak Benny saat Sira dan Ami sudah berada di dekatnya dengan membawa beberapa kantong makanan juga minuman. Ah filmnya bikin baper ya Ra? Tanya Ami begitu mereka keluar. Cowoknya romantis banget, perhatian lagi. Imbuhnya, memangnya aku kurang romantis apa? Kurang perhatian? Tanya Benny dengan sinisnya. Enggak dong, kamu itu romantis kok, perhatian lagi. Kata Ami yang langsung merangkul tangan Benny agar pria itu tak merajuk. Makan yuk, aku lapar nih. Ajak Sira yang merasa perutnya sudah keroncongan minta diisi. Mah makan apa kita malam ini? Tanya Ami sambil mereka berjalan. Makan ayam goreng aja lah yang praktis. Petik satu. Jawab Sira. Di sela makan mereka ternyata ponsel milik Sira bergetar, yang menandakan kalau ada yang menghubungi nomornya.
Setelah melihat siapa yang meneleponnya, Sira langsung mengusap ikon hijau untuk menjawab panggilan. Halo, kamu di mana? Aku ada di DM Mall, ini lagi makan. Sudah mau pulang belum? Biar aku jemput. Baiklah, ini juga abis makan kita pulang. Jawab Sira yang sempat berpikir sejenak yang akhirnya menyetujui untuk dijemput. Karena kasihan juga sama kedua sahabat kalau harus mengantarkan dirinya pulang terlebih dahulu. Apalagi nanti di persimpangan arah mereka sudah tak searah lagi. Oke, aku langsung jalan ke sana, tunggu aku. Iya, hati-hati. Siapa, Ra? Tanya Ami begitu Sira mengakhiri panggilannya. Jangan bilang kalau itu tadi Pak Bos. Timpal Benny. Iya, memang dia. Jawab Sira. Mau jemput? Tanya Ami lagi. Sahut Sira sambil menganggukkan kepalanya. Kok kelihatan sweet sih Pak Bos? Kata Ami lagi dengan tangan yang sudah disatukan ditempelkan di pipi kirinya. Seperti biasa, weekend selalu digunakan Sira juga Davin untuk menghabiskan waktu bersama. Ada kalanya mereka di Davin berkunjung ke rumah Sira. Namun juga Sira datang ke kediaman Davin seperti hari ini atas permintaan Mama Dinar. Wanita yang sudah tak muda namun masih terlihat sangat cantik itu ingin menghabiskan hari Minggu ini bersama suami serta kedua putra dan pasangannya. Alhasil masih jam 8 pagi, mobil milik Davin sudah nongkrong di halaman rumah Sira. Pagi banget datangnya, tanya Sira sambil membawakan satu gelas air mineral ke hadapan Davin. Bukannya pelit karena tak menghidangkan teh atau kopi, tapi pemuda itu sendiri yang minta air mineral. Habisnya Mama sudah ribut aja dari pagi, sahut Davin. Daripada dengerin Mama ngomel-ngomel, ya mendingan aku langsung berangkat ke sini aja. Sambungnya, ada acara apa sih sebenarnya? Tanya Sira lagi yang begitu penasaran kenapa calon mama mertuanya itu sampai segitunya pengen dia ke rumah. Ya gak ada acara apa-apa, cuma mama pengen kita semua ngumpul aja, sahut Davin. Katanya biar kita semua lebih akrab, imbuhnya lagi. Jujur ya Dav, aku itu sebenarnya masih kurang begitu nyaman sama kakak juga kakak ipar kamu itu, kata Sira. Kamu tahu sendiri gimana sikap serta sinisnya mereka kalau sama aku. Katanya lagi, iya aku tahu, tapi ya mau gimana lagi, kata Davin. Berangkat sekarang aja yuk, ajaknya kemudian. Sebentar, aku ambil tas dulu, kata Sira yang langsung berdiri dari duduknya. Sira langsung pergi ke kamar untuk mengambil tas selempangnya. Setelah itu beralih ke ruang makan untuk mengambil kue yang sudah disiapkan oleh Ibu Lena di atas meja. Lah itu bawa apa? Tanya Davin menunjuk ke arah tangan Sira yang membawa sesuatu. Ini kue, titipan dari ibu buat mama sama yang lainnya, jawab Sira.
Ibu ini selalu aja repot-repot pakai bikinin kue segala, jadi gak enak, kata Davin. Sudah gak apa-apa, lagian mau dicegah juga gak bisa kalau ibu sudah berkehendak, sahut Sira. Mereka berdua pun langsung keluar rumah, tapi sebelum mereka pergi, Sira tak lupa untuk mengunci pintu rumahnya agar semuanya aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ma? Tanya Sira. Mama baik. Kamu sama ibu gimana sayang? Tanya balik Mama Dinar. Kami juga baik, Ma, sahut Sira. Oh iya, Ma, ini ada titipan dari ibu, kata Sira menyerahkan satu kantong plastik yang dia bawa pada Mama Dinar. Aduh, selalu deh kayak gini, kata Mama Dinar. Sampein sama ibu kalau mama sekeluarga ngucapin terima kasih ya sayang, katanya lagi. Iya, Ma, sahut Sira yang langsung beralih ke arah Papa Diki dan langsung menyalami dengan taksim tangan pria paruh baya itu. Kita ngobrol di gazebo taman belakang aja yuk sayang. Di sana lebih sejuk dan lagian Damar sama istrinya juga sudah ada di sana. Ajak Mama Dinar yang langsung mengandeng tangan Sira untuk diajaknya ke sana. Sehingga Sira tak enak jika ingin menolaknya. Di belakang Mama Dinar dan Sira, ada Papa Diki yang berjalan bersama dengan Davin. Damar, Cika, ini ada Sira, seru Mama Dinar yang justru membuat Cika berdecak kesal. Moodnya langsung terjun bebas begitu saja. Aku mau ke kamar, kata Cika, namun Damar memegang tangannya sebelum wanita itu turun dari gazebo. Sehingga membuat Cika langsung menatap tajam ke arah suaminya. Jangan, tetap di sini, kata Damar pelan namun penuh penekanan. Cika yang melihat Damar seperti tak ingin dibantah pun mau tak mau tetap diam di sana. Meskipun dengan sangat-sangat terpaksa, akhirnya keenam orang itu duduk di dalam gazebo sambil bercengkerama. Tak lupa minuman dan makanan pun disajikan untuk menjadi pelengkapnya. Ini bolu gulung bikin ibunya Sira loh, Pa, enak ya, kata Mama Dinar. Iya enak, rasanya begitu pas hingga tak bikin enek, padahal di dalamnya ada krimnya, sahut Papa Diki mengomentari kue buatan calon besan. Kue buatan ibu kamu itu enak banget loh, Ra. Gak ada gitu niatan mau bikin toko yang besar atau cabang barangkali, kata Mama Dinar sambil melahap kue yang ada di tangannya. Ibu sudah nyaman dengan yang sekarang ini, Ma. Walaupun tokonya kecil namun hasil penjualannya lebih dari cukup, sahut Sira. Tak terasa waktu cepat berlalu, hingga makan siang pun tiba. Mama Dinar meminta para ART untuk membawa makan siang mereka ke sana. Ada saja tingkah dari Davin yang sebenarnya biasa aja, namun terlihat begitu romantis di mata orang-orang yang melihatnya saat ini. Kalau gini jadi enak makannya, kata Davin saat selesai mengikat rambut Sira. Entah dari mana dia mendapatkan ikat rambut. Mungkin minta ke salah satu ART karena Davin sempat masuk ke dalam rumah sebentar.
Setelah itu Davin tak segan-segan mengambil ikan yang ada di piring Sira, lalu memisahkan durinya. Ini tinggal makan, kata Davin meletakkan ikan itu kembali ke piring Sira. Tapi jangan terburu-buru, takutnya masih ada duri yang nyelip, sambungnya. Mama Dinar selalu saja tersenyum dikala melihat perlakuan Davin pada Sira yang terlihat begitu cintanya. Setelah makan siang usai, seperti biasa mereka akan istirahat sejenak di kamar masing-masing. Begitu pula Sira yang lagi dan lagi diminta untuk istirahat di kamar Davin. Karena capek, iya, kenyang, iya, ngantuk juga iya, akhirnya Sira terlelap begitu saja di atas ranjang Davin. Saat pemuda itu sedang di kamar mandi bergantian dengan untuk membersihkan tubuh. Davin hanya bisa menggelengkan kepala pelan sambil tersenyum saat melihat Sira begitu nyenyaknya. Davin yang juga mengantuk, setelah berganti pakaian memilih untuk ikut Sira terbang ke alam mimpi. Sira yang sudah terbangun, berusaha menyingkirkan tangan Davin yang melingkar di perutnya. Dirinya butuh ke kamar mandi sekarang untuk membuang sesuatu yang penuh di kantong kemihnya. Melihat Davin yang masih saja terlelap, Sira memutuskan untuk keluar kamar. Wah, siapa ini? Kata Cika yang mengagetkan Sira yang baru saja menutup pintu kamar. Kamu ini dasar wanita tak tahu diri, jala. Cibirnya, gak ada takutnya ya kamu sudah peringatkan untuk jauhin Davin, tapi apa? Kalian malah bertunangan, kata Cika dengan tangan kanannya yang mencekam dagu Sira setelah itu menghempaskan hia dengan kasar. Kamu gak ada hal buat aku deket sama Davin, karena kamu bukan apa-apa juga bukan siapa-siapa. Kata Sira dengan setenang mungkin, selain kakak ipar yang tentunya tak punya hak sama sekali. Imbuh Sira, Cika yang geram pun langsung berusaha mendorong Sira. Cika yang melihat usahanya untuk mendorong Sira berhasil pun langsung pergi dari sana. Dan langsung masuk kembali ke kamarnya sebelum ada orang yang melihat dirinya. Heh, dibilangin baik-baik gak bisa, rasakan itu. Gumam Cika saat baru masuk kamar. Sira, selamat bertemu dengan malaikat mautmu. Gumamnya lagi disertai seringai di bibirnya. Cika kembali merebahkan tubuhnya di samping Damar yang tidur. Dan berpura-pura memejamkan matanya seolah-olah sedang tidur. Sedangkan di lantai bawah sang ART yang melihat Sira tergeletak di bawah tangga. Dengan bersimbah darah pun langsung menjerit histeris. Astaga, Nona Sira. Teriaknya, Nyonya, Tuan, tolong. Teriaknya lagi sambil duduk bersimpuh di samping Sira. Mama Dinar dan Papa Diki yang memiliki kamar di lantai bawah pun sedikit terusik dengan teriakan itu. Ada apa, Pak? Kok Bibi tumben teriak-teriak gitu? Tanya Mama Dinar yang baru keluar dari dalam kamar mandi. Gak tahu, Ma, ayo kita keluar, kata Papa Diki. Mama Dinar dan Papa Diki pun keluar kamar bersama untuk memastikan ada apa gerangan. Ada apa ini?
Tanya Mama Dinar saat melihat para pekerjanya berkumpul di bawah tangga. Nya, no, Nasira. Sahut salah satu ART dengan tergagap karena merasa syok. Sira, kenapa? Tanya Mama Dinar dengan perasaan yang sudah tak enak. Para pekerja pun sedikit menyingkir sehingga Mama Dinar dan Papa Diki bisa melihat Sira. Yang tak sadarkan diri dengan kepalanya yang terluka. Sira. Seru Mama Dinar yang langsung menghambur ke arah Sira. Bi, ini Sira kenapa Bi? Kenapa bisa seperti ini? Tanya Mama Dinar dengan berderai air mata. Davin, mana Tuan Muda Davin? Tanya Papa Diki. Tuan Muda sepertinya masih di atas Tuan. Jawab salah satu dari mereka. Panggil Tuan Davin dan Pak Tejo, siapkan mobil. Kita akan langsung berangkat ke rumah sakit. Perintah Papa Diki yang harus segera mengambil tindakan. Salah satu ART langsung bergegas naik ke lantai atas. Bahkan bisa dibilang sampai sedikit berlari agar segera sampai di kamar tuan mudanya. Bukan lagi ketukan, tetapi gedoran yang dia layangkan di pintu tak berdosa kamar Davin. Karena ini sedang dalam keadaan darurat. Cek siapa sih gedor pintu kencang bener. Gumam Davin yang kebetulan sedang duduk di sofa untuk memeriksa email yang masuk pada ponselnya dari Riko. Mendengar gedoran yang tak berhenti dan malah semakin kencang, Davin pun langsung membuka pintunya. Ada apa, Bi? Tanya Davin saat melihat si penggedor seperti sedang dalam keadaan panik. Itu, Nona Sira Tuan, kata sang ART sambil menunjuk ke arah bawah. Sira, kenapa, Bi? Tanya Davin yang ikutan panik. Nona Sira jatuh dari tangga. Jawabnya. Davin yang mendengar hal itu pun sontak langsung berlari. Kakinya terasa begitu lemas saat melihat keadaan Sira di bawah sana. Sira, lirih Davin yang jadi berjalan perlahan karena saking lemasnya. Kakinya bahkan terasa begitu berat untuk menopang bobot tubuhnya sendiri. Air mata pun tak lagi bisa terbendung sehingga lolos begitu saja. Dav, ayo Dav bawa Sira ke rumah sakit, seru Papa Diki yang seolah menyadarkan Davin dari segala kesedihannya. Davin langsung membopong tubuh Sira ala bridal style menuju ke mobil, yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Pak Tejo yang merupakan salah satu supir keluarga Ardiansyah. Bersambung.